Pemerintah akan segera menerbitkan peraturan presiden terkait struktur organisasi dan fungsi dari Kementerian Haji dan Umroh. Perpres akan diterbitkan setelah revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji Umroh disahkan. Pemirsa, pemerintah berharap perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh dapat memastikan pelaksanaan haji setiap tahunnya berjalan lebih baik. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Perpres baru juga akan dikeluarkan ketika Kementerian Haji telah dibentuk. Sebelumnya, Komisi 8 DPR RI menargetkan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh sudah bisa diambil keputusan menjadi undang-undang pada rapat paripurna yang akan berlangsung Selasa 26 Agustus 2025. Rancangan undang-undang itu mengatur BP Haji yang akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ada dipupuk ya Mas hari Selasa di DPR. Kira-kira ada harapan juga nggak dari istana sendiri terkait BP Haji udah berganti menjadi kementerian? Harapannya ya cuma saja satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti bawa perpres ya Mas? Perpres baru ya? Pasti. Terima kasih Mas. Komisi 8 DPR RI dan Panja Haji telah merampungkan tim perumus atau tim sus dan tim sinkronisasi atau tim sin revisi Undang-Undang Haji. Rencananya RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 26 Agustus mendatang. Komisi 8 DPR RI menggelar rapat pembahasan tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi di gedung DPR RI pada Minggu siang untuk merampungkan draft revisi Undang-Undang Haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang juga menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan pembahasan daftar inventaris masalah terkait revisi Undang-Undang Haji. Dalam rapat Timus dan Timsin, ia mengungkap sempat terjadi diskusi yang alot dalam bidang kelembagaan sehingga rapat itu sendiri baru selesai sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Adapun dalam daftar inventaris masalah atau DIM yang disepakatinya, ia menyebut ada beberapa hal yang menjadi fokus utama seperti mengurangi kuota petugas haji yang kontribusinya dianggap sudah tidak dibutuhkan. Dengan demikian, ia memastikan bahwa Badan Penyelenggara Haji diubah menjadi Kementerian Haji. Pihaknya pun akan segera melanjutkan rapat mendengar pandangan pemerintah pada hari Senin ini. Untuk pembahasan sehingga jadwal yang kita susun masih sesuai dengan jadwal. Itu. Besok akan kita rakerkan, kita dengarkan pandangan pemerintah. Akan hadir pemerintah, tentu akan ada pandangan yang disampaikan. Tapi kan pada intinya panca pemerintah sudah ada. Nah, demikian ya, terima kasih. Besok jam berapa Pak? Jam 10. Jam 10 Pak. Jam 10 besok. Jam 2 kita paling lambat sudah laporkan hasilnya ke pimpinan untuk diraporkan di hari Selasa. Oke, makasih. Pemirsa, DPR akan segera mengesahkan pembentukan Kementerian Haji pada rapat paripurna yang digelar pada 25 Agustus 2025 pada esok hari. Untuk membahasnya kita akan bergabung dengan anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanahullah. Kang Maman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jose. Kang Maman, pasti sudah terdengar ya bahwa akan diketok besok. Apakah kepastian tersebut tentang rancangan undang-undang ini sudah dipastikan? Iya, tadi malam saya kebetulan menjadi tim perumus dan tim sinkronisasi untuk rancangan undang-undang haji dan umroh ini, dan kami sudah menyerahkan bahkan dari tim perumus ke Panja, dan hari ini kita akan mendengarkan pandangan mini dari praksi-praksi dan juga dari pemerintah. Ini membuktikan bahwa rancangan undang-undang ini selesai dan insya Allah besok tanggal 26 Agustus akan disahkan menjadi sebuah undang-undang. Ya, Kang Maman, lalu kalau bicara soal urgensi, apa saja daftar inventaris masalah yang akan didiskusikan juga dengan pemerintah, terutama berkaitan dengan pengubahan dari badan menjadi kementerian. Ini pembenaran teknisnya untuk pembetulan terkait dengan penyelenggaraan hajinya ini apa nih, Kang Maman? Ya, yang pertama tentu ini adalah bentuk bagaimana kehadiran negara dalam memberikan pembinaan, lalu pelayanan dan perlindungan bagi warga negara yang melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Oleh sebab itu, kalau kita lihat mengacu kepada pasal 21 sampai 23, di sana muncullah nomenklatur kalimat menteri. Artinya, selama ini kita pakai badan haji dan hari ini akan bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Yang kedua, kita pun memangkas di Kementerian Agama, misalnya ada Dirjen PHU, itu kemungkinan sudah tidak ada lagi. Lalu selanjutnya adalah
penetapan kuota-kuota itu langsung diangkat di atas sehingga daerah dan lain sebagainya itu hanya diberikan jatah yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita ingin betul-betul nanti Kementerian Haji dan Umroh melakukan upaya training lalu seleksi yang ketat terhadap petugas-petugas haji. Jangan sampai petugas haji itu mengambil hak kuota dari masyarakat, tapi ternyata mereka nggak bekerja dan nggak siap. Seperti itu. Bahkan saya sudah memberikan masukan ke Gus Irfan juga ke Mas Daniel agar seleksinya itu agak sedikit ketat dan ada training yang lumayan lama lah sehingga mereka betul-betul siap untuk menjadi pelayan bagi masyarakat kita yang berangkat ibadah haji. Selanjutnya kita pun membahas tentang poin-poin penting, misalnya poin tentang asas ya, asas kita ditambah dengan kalimat pelayanan. Jadi tidak boleh ada orang yang menjadikan haji ini menjadi komoditas yang terus-terusan mereka ambil keuntungannya, menghinakan atau mengambil keuntungan dari para duyuf Rahman dan duyuf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalimat yang menjadi diskusi kita. Lalu juga ada kuota tambahan itu harus tetap dibicarakan dulu untuk alokasinya dengan DPR RI. Tidak boleh ada kuota tambahan lalu itu tiba-tiba menteri melakukan distribusi alokasi tanpa pengetahuan dari DPR RI. Itu ada sebuah pelanggaran. Selanjutnya kita pun membahas tentang eksistensi teman-teman di KBIHU, PHIHK dan PPIU itu sehingga semuanya betul-betul betul-betul memahami sekali peran-peran mereka. Ini bentuk bagaimana DPR RI dan juga Presiden Pak Prabowo menginginkan upaya partisipatif dari masyarakat sehingga semua berjalan dengan lancar, semua bertanggung jawab dan jemaah kita insya Allah berangkat dalam keadaan pembinaan yang kuat, pelayanan yang hebat dan juga perlindungan yang aman di Indonesia selama ibadah haji dan sampai pulangnya mereka di tanah air. Itu Mas Jas. Ya, tapi Kang Maman kalau kita bicara evaluasi ini kan KPK juga sedang mendalami kasus korupsi dugaan penyalah alokasian kuota ya. Maksudnya dari badan menjadi kementerian, apa pembenarannya bahwa bentuk pengawasan dan juga mitigasi tindak pidana korupsi ini akan lebih transparan dan terawasi? Dan juga lebih lagi soal presentasi kuota itu apakah sudah dibahas, apakah masih 92% dan 8%? Ya, kalau ditanya kenapa kita memiliki urgensi dengan perubahan dari Badan Haji kepada kementerian ini, yang pertama tentu badan ini akan lebih independen, lebih transparan dan lebih profesional. Karena mata kita akan tertuju kepada sebuah pengelolaan haji di satu institusi kementerian bernama Kementerian Haji dan Umroh. Yang kedua, kita menginginkan ada sebuah ekosistem ekonomi yang jelas. Jadi jangan sampai uang yang kita keluarkan atau masyarakat keluarkan hampir 23 triliun per sekali berangkat, itu ternyata masih dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Misalnya ada orang yang menjual beras Indonesia padahal itu beras Thailand tapi dia memakai label Indonesia. Nah itu nggak boleh terjadi lagi. Kita menginginkan seluruh ekosistem kita terutama ekonomi dan lain sebagainya itu bisa kembali lagi. Misalnya bagaimana kita menyediakan nasi atau beras yang khusus dari Cianjur lah, ikan patin dan lain sebagainya termasuk bumbu-bumbu. Nah dengan pola kementerian ini kita akan bisa mengawasi secara langsung pola-pola yang kita inginkan sehingga transparansi itu terbentuk. Nah yang kedua, kuota itu masih tetap di mana 8% untuk haji khusus, lalu juga ada 92% untuk haji reguler. Yang kita bahas kemarin diskusi sampai tadi malam itu adalah soal bagaimana kalau dapat kuota tambahan, bagaimana alokasinya. Lalu kita tidak beberapa kasus yang menjerat para pimpinan di Kementerian Agama itu salah satunya mereka pakai peraturan menteri tanpa melihat atau mengkomunikasikannya dengan DPR RI. Saya optimis karena
haji ini sesuatu yang urgen, soal etalase pelayanan pemerintah terhadap warga negara, dan itu berlangsung setiap tahun, dan orang mempersiapkan haji itu kan bukan hanya sekedar ketika keberangkatannya, tetapi nilai pembinaannya, nilai pelayanannya, nilai perlindungannya, dan lain sebagainya, itu menjadi catatan-catatan penting sehingga diskusi kita agak alot soal itu, ingin betul-betul menjadikan undang-undang ini yang akan disahkan besok menjadi undang-undang yang mengingatkan semua, terutama nanti penyelenggara haji ini, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, lebih fokus untuk melindungi warga negara kita dan memberikan pelayanan terbaik serta perlindungan bagi warga negara kita yang berangkat ke Tanah Suci Mekah. Berarti soal transparansi tambahan kuota ini kedepannya akan menjadi tanggung jawab transparansi dan juga pengungkapan kepada publik dari Kementerian Haji ini ya, Kang Maman? Betul, dan itu harus lewat mekanisme komunikasi rapat dengan DPR RI. Sehingga DPR RI tahu nih, misalnya ya, kita dapat 10.000 atau 20.000 tambahan. Nah, kita kan bisa untuk mengusulkan mana prioritas kita. Apakah lansia yang sudah lulus istitoah dalam kesehatan, ataukah siapa, jamaah yang kita dahulukan. Itu kan betul-betul akan membuat kita mampu untuk membuat siklus perjalanan haji ini, membuat jamaah kita bisa berangkat dengan tenang. Nah, yang kedua yang kita inginkan dari siklus haji ini adalah bagaimana caranya kritik Arab Saudi soal istitoah dalam kesehatan ini menjadi penting. Makanya kami membuat beberapa pasal yang menghususkan untuk bahwa tanggung jawab kesehatan ada di kementerian baru ini, tetapi berkoordinasi dengan standar kementerian yang membidangi kesehatan. Ini penting digarisbawahi karena orang Indonesia ada yang saking ingin naik hajinya, lalu dia membuat keterangan sehat palsu dan sebagainya. Lalu terjadilah yang menjadi kritik Arab Saudi. Kenapa orang Indonesia kok ada yang meninggal dunia ketika di embarkasi, bahkan ada yang di pesawat, lalu di Tanah Suci. Nah, itu akan sangat-sangat diperketat. Sehingga kita akan bisa melihat bagaimana Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini akan melakukan seleksi ketat soal istitoah, kemampuan seorang bahwa dia akan sehat, sehingga dia berangkat sehat lahir dan sehat batin. Oke, Kang Maman, ini juga penting ya, tetapi juga sederhana di sisi lain soal anggaran Kementerian Haji dan Umroh ini logikanya pergeseran daripada BP Haji ke kementerian, atau kemarin juga ada perencanaan soal pengajuan penambahan karena bentuknya udah kementerian nih, Kang? Iya, kita membahas juga bahwa ada satu pasal tentang peralihan aset dari institusi yang dulu menangani haji kepada institusi yang hari ini diamanatkan menangani haji dan umroh. Jadi dari Kementerian Agama atau PHU, Dirjen Haji dan Umroh, ke Kementerian Haji dan Umroh. Seperti itu. Lalu tentu DPR akan melihat apakah dengan anggaran dan juga aset-aset yang dimiliki hari ini bisa dioptimalkan atau enggak, sehingga karena kan ada proses dan kita meminta pemerintah lebih cepat. Ketika DPR mengetok besok menjadi undang-undang, lalu kita minta untuk pemerintah mempercepat dengan keputusan presiden, itu akan membuat cepat. Kenapa? Karena timeline kita sebenarnya Arab Saudi sudah memulai sebelum haji berakhir kemarin, dia sudah memulai untuk pelaksanaan haji tahun ini, dan kita membutuhkan sebuah institusi yang menyelenggarakan haji dan umroh, dan sekarang Kementerian Haji dan Umroh ini, sehingga nanti apakah anggaran itu mencukupi atau tidak, kita akan lihat bagaimana kementerian baru ini melakukan transformasi, termasuk juga anggaran yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Oke, Kang Maman, kita bicara ke depan nih soal tupoksi daripada Kementerian Haji dan Umroh ini. Presiden juga sempat menyebut soal kampung haji, dan juga di sisi lain sekarang pihak daripada Arab Saudi tengah menanti nih apakah Indonesia akan menjadi penyelenggara ibadah haji atau tidak. Ini soal realisasi 2 poin ini kapan nih, Kang? Ya, ketika Kementerian Haji dan Umroh ini sudah resmi lah ya, kasarnya begitu, karena sudah ada cantolan hukumnya, lalu mereka sudah mulai beroperasi, seperti itu, maka seluruh target-target kita, misalnya bagaimana kampung haji itu bisa terwujud, karena ini soal penting. Kampung haji bukan sekedar memudahkan jamaah haji untuk hadir di sebuah komplek, tetapi lebih dari itu, ini adalah sarana untuk tempat itu menjadi tempat di mana seluruh kuliner, seluruh makanan, dan juga
juga edukasi selama berangkat haji itu betul-betul kita manfaatkan sebagus mungkin. Nah, itu sebenarnya sudah teman-teman dari Danantara, Pak Rosan sudah ke Arab Saudi, lalu kita pun sudah memberikan masukan karena ini kan sebenarnya diskusi agak lama menginginkan sebuah ekosistem ekonomi dengan cara membuat apa yang disebut dengan kampung haji. Nah, begitu pula kita lihat bahwa Kementerian Haji ini karena sudah selevel dengan Kementerian Haji di Arab Saudi, maka pembicaraannya akan pembicaraan G2G seperti itu. Kemarin memang ini, tapi tetap masih melibatkan Kementerian Agama. Jadi saya rasa saya optimis ya dengan pembahasan tadi malam itu, poin-poin yang menjadi alasan kita bagaimana ada masyarakat yang menjadi korban, ada pelayanan haji atau petugas haji yang tiba-tiba karbitan, dia bayar lalu dia tidak melayani dan sebagainya, itu bisa diantisipasi dengan terbitnya undang-undang baru tentang haji dan umroh ini. Dan tentu kita berharap ke depannya bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini menjawab permasalahan penyelenggaraan haji dan juga akuntabel dan transparan ya. Terima kasih anggota Komisi 8 DPR RI, Maman Imanul Haq atas waktunya pagi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.